Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu ahlan wa sahlan bihudurikum di kajian subuh yang selalu kita lakukan, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal jariah bagi kita, dan di seluruh kegiatan yang kita lakukan, di seluruh aktivitas yang selalu kita rutinkan, alhamdulillah kesehatan, kelancaran, mudah-mudahan tentu saja ridho Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Bahkan pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis online. Sudah hampir berapa tahun ini, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Ini adalah semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja tidak ada satu kata pun yang patut, yang harus kita lakukan dan harus kita ucapkan, yang harus keluar dari mulut kita serta hati kita, kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul puji hanya kepada Allah yang telah mengizinkan kita, meridai kita, dan terus, dan dengan tandanya kita terus bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi, dan tentu saja mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara guru kita Ustaz Yazin. Alhamdulillah ini sudah hadir dan selalu setia bersama kita. Mudah-mudahan kesehatan khusus untuk beliau dan tentu saja kita semuanya yang hadir pada saat ini. Dan tentu saja kita sebagai hamba yang la haula wala quwata illa billah, yang tidak daya ataupun kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kita selalu dalam lindungannya, juga ingin mudah-mudahan diizinkan Allah Subhanahu wa taala nanti yakin berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu teladan kita, memimpin kita, dan mudah-mudahan nanti berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja jangan sampai lupakan kita, yaitu bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bukankah tidak ada iman yang sempurna kecuali kita menempatkan kecintaan kita, tentu saja yang pertama ada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ketua PC dan yang lainnya serta jajaran LPP serta jajaran, dan para hadirin mustamiin rahimakumullah. Kajian subuh yang sudah sampai pada 106 Ustaz, Masya Allah, ini pas awal-awal ya, kita dari mulai Anas, terus kita masuk ke dalam tematik, dan sekarang masuk ke dalam kajian subuh bertemakan hadis arba'in. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan bisa kita terus amalkan insyaallah, amin ya Allah alamin. Dan ini semuanya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja keinginan yang betul-betul kita ingin berubah, ingin mendapatkan dari Allah, ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan berkah, yang insya Allah nanti bukan hanya di majelis subuh ini kita berkumpul, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kebaikan dan dosa di hadis ke-27 yang insya Allah kita akan bahas. Tentu saja marilah kita awali kajian subuh kita kali ini dengan ucapan bismillah, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang kala, mungkin sebelum kita mulai Ustaz, apakah ini dari PC mungkin, ataupun dari LPP, ataupun dari Balis wanita yang hadir pada saat ini, apakah mungkin akan ada informasi terlebih dahulu? Seperti biasa, alhamdulillah Ketua PC kita sudah hadir, tidak salah di sini. Kita langsung saja mungkin. Ustaz Helmi. Langsung aja. Alhamdulillah. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bangga, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz Fajar. Masya Allah, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bertemu bersama orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersama teman-teman Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Dan juga saya dapat berita juga yang hadir di dalam kajian ini ada juga yang dari luar Kota Bandung. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul hari ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah wa ala ra'sihim wabil khusus Al-Ustaz Hilmi Ba'ashir dan juga jajarannya. Ada juga komunitas-komunitas yang support kajian kita hari ini. Yang pertama adalah PC Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang kedua komunitas Tahajud Call Indonesia. Ada juga Sang Mirza Virtual Event, Masya Allah. Ini mungkin program kita sekarang, semuanya ini dikelola oleh Ustadz Mirza. Mudah-mudahan insyaAllah Allah menjaga beliau dan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita sampai dengan izin Allah ke hadis 27 Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini sangat penting bagi kita semua. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi saya menyebutkan hadis ini sangat penting karena berkaitan dengan pikiran kita tentang halal dan haram. Kita bisa sebenarnya sebagai manusia yang awam bisa membedakan halal dan haram. Iya, kita membutuhkan ulama, kita membutuhkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang ada perbedaan di antara ulama. Kan ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Bukan hanya perbedaan di dalam mazhab, tetapi perbedaan di antara ulama zaman sekarang. Bahkan ini saya sebagai anggota MUI, kami sangat ingin mengeluarkan fatwa, banyak pendapat di dalam saat kita di dalam satu majelis, satu organisasi, satu lembaga, ada banyak pendapat. Nah, kita sebagai manusia yang awam, bagaimana kita bisa membedakan pendapat ulama ini lebih benar daripada ulama ini? Pendapat ulama ini bisa jadi didukung oleh hadis Rasulullah dan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pendapat ulama ini atau lembaga ini lebih dekat kepada kebenaran. Apa yang kita harus lakukan? Insya Allah telah dijelaskan di dalam hadis yang singkat ini. Sebenarnya ini dua hadis diangkat oleh ulama, dua hadis. Tetapi ada beberapa ulama yang berkata ini hadis yang sama, tetapi dari jalur yang berbeda. Kadang-kadang teman-teman di sana di Yaman, ketika saya belajar tentang ilmu hadis, tentang Al-Bukhari dan Muslim, meskipun itu daurah, kita bisa membedakan hadis sahih dan dhaif. Meskipun ini sanadnya dhaif, tetapi bisa dikuatkan dengan beberapa hal. Riwayatnya yang berbeda-beda, jalurnya yang berbeda-beda, maknanya yang mendukung ayat-ayat Al-Quran, maknanya yang mendukung hadis-hadis yang sahih yang lain. Bisa diangkat dari hadis dhaif menjadi hasan. Hasan li ghairihi. Jadi hasan karena ada hadis yang lain yang hasan yang mengangkat hadis ini menjadi hadis yang hasan. Nah, tetapi yang kita bacakan ini adalah dua-duanya hadis sahih. Dua-duanya dari jalur yang berbeda, dua-duanya insya Allah sahih. Nah, apalagi yang pertama itu diriwayatkan oleh Muslim, yang kedua diriwayatkan di dalam Musnad al-Imam Ahmad. Marilah kita membacakan hadis ini ya, supaya kita bisa panen keutamaan dan manfaat yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, Ani Nawas bin Sam'an. Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir tidak punya banyak hadis, hanya 2 hadis atau 3 hadis yang beliau meriwayatkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qal, saya pernah dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Al-birru husnul khuluq. Bir itu kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Husnul khuluq. Wal ithmu, al-ithmu dosa, ma haka fi nafsika. Apa yang menggelisahkan, apa yang membuat engkau kurang tenang, tidak tenang. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan engkau tidak suka, benci kalau ada seseorang melihatnya atau nampak kepada orang lain. Jadi Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dua sifat dari sifat yang haram. Sifat haram itu apa? Yang pertama adalah menggelisahkan hati kita, membuat kita kurang tenang. Yang kedua adalah kita benci atau tidak suka kalau ada orang lain melihat kita dalam keadaan melakukan hal atau kegiatan tersebut. Ini termasuk isim. Sedangkan bir datang dari birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua.
Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah berbuat baik kepada semuanya. Apa itu semuanya? Semuanya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala lalu kita mengamalkan. Mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, mengetahui sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bir yang paling pertama. Bir yang paling pertama. Para ulama berkata, ra'sul khuluq makhafatullah. Apa artinya ra'sul khuluq? Puncak dari khuluq, puncak dari akhlak yang baik, bukan ini muamalat dengan manusia, meskipun muamalat dengan manusia baik, bukan kepada tetangga, bukan kepada suami istri, bukan kepada keluarga. Yang paling pertama, husnul khuluq adalah makhafatullah. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan dosa. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam keadaan belum melakukan kewajiban. Takut kalau meninggalkan salat subuh. Takut kalau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut. Ini adalah khuluq yang paling utama. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita dengar, oh, kita dengar seseorang berkata, oh ini orangnya Masya Allah akhlaknya baik, tetapi tidak salat. Ini akhlaknya baik, tetapi tidak pernah zakat. Ini akhlaknya baik, tapi tidak puasa Ramadan. Berarti tidak ada akhlaknya, karena puncak dari khuluq itu hilang. Puncak dan khuluq yang paling utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mentahqiqkan dan menyempurnakan akhlak yang baik, kita mulai dari yang paling utama. Apa itu? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu khuluq yang paling pertama dan yang paling utama. Jadi makhafatullah. Setelah itu apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kepada siapa? Sebagaimana kita sampaikan, yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru kita membacakan hadis pertama hadirin ya. Nanti kita akan membacakan hadis yang berikutnya. Husnul khuluq kepada Allah kita sudah mengetahuinya. Husnul khuluq kepada manusia, kita mulai kepada orang tua kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada seseorang hijrahnya sudah hampir sempurna. Salatnya saf pertama di dalam masjid, penampilannya agamis, terlihat sangat alim dan juga sangat dermawan kepada orang lain. Ditanya, gimana hubunganmu dengan orang tua? Jadi ada yang mengganjal di dalam hati ini. Kenapa? Karena belum menyempurnakan akhlak yang baik sesama orang tua. Sedangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang paling utama itu setelah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, datang yang namanya birrul walidain. Berbuat baik kepada mereka, memberi nafkah kepada mereka, membahagiakan mereka, membuat mereka senang dan bahagia dan insya Allah puas dengan kita taat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita bahagia di sisinya di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang taatnya, akhlaknya atau mungkin ibadatnya sempurna tetapi belum berbuat baik atau belum sempurna hubungannya dengan orang tua, ini berarti agamanya belum sempurna. Masih ada penyakit di dalam agamanya, masih ada penyakit di dalam perbuatannya, ada penyakit di dalam keimanannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, birrul walidain atau husnul khuluq kepada akhlak yang mulia kepada orang tua. Birrul walidain hadirin itu tidak mengharuskan kepada kita untuk taat kepada mereka dalam segala hal, bukan sebenarnya. Bukan. Kadang-kadang kalau orang tua kita menyuruh kita untuk misal cerai dengan istri kita, tidak boleh. Kita harus awalnya kita evaluasi istri kita itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau istri kita itu tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan diceraikan atau mungkin dipisahkan, kita tidak boleh taat kepada orang tua. Tidak boleh. Qaulan wahidan. Orang tua menyuruh kita untuk menunda-nunda salat. Kita tidak boleh taat kepada mereka.
Orang tua kita menyuruh kita untuk tidak zakat, tidak infak. Orang tua menyuruh kita untuk tidak melakukan sunnah. Kita tidak taat kepada mereka. Tetapi apa? Berbuat baik kepada mereka. Kita tidak taat dalam hal ini, tetapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Meskipun mereka musyrik, meskipun mereka kafir, dan muslim, tetap kita berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, infak kepada mereka, husnul khuluq, kata-kata yang baik yang disampaikan kepada mereka. Kita taat kepada mereka, kalau taat ini tidak merugikan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya birrullah, birrullah ini yang paling utama. Setelah itu datang yang namanya birrul walidain. Kalau birrul walidain akan bertentangan dengan birrullah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak harus taat kepada orang tua. Nah, ada juga birru az-zawj wa birru az-zawjah. Berbuat baik, berbakti kepada pasangan hidup, kepada suami, kepada istri. Tetapi di dalam hadis-hadis selalu menjelaskan kepada suami, karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, menyebutkan suami itu sebagai qawwam. Apa artinya sebagai qawwam? Tanggung jawab di dalam keluarga. Karena tanggung jawab dan amanah yang diberikan ini kepada suami sangat besar, maka supaya keluarga ini disatukan di bawah satu orang, maka akan disatukan di bawah seorang suami. Seorang anak, seorang istri, taat, berbakti kepada seorang suami. Seorang suami juga kepada abna. Seorang suami, seorang bapak harus berbuat baik kepada anak-anak. Berbuat baik kepada istri. Itu tidak berarti hanya ini satu arah. Dari istri, dari anak kepada bapak. Bukan. Dari istri kepada suami. Dari suami juga kepada istri. Tetapi berbuat baiknya bisa jadi berbeda-beda. Ini karena tanggung jawab. Ini husnul taba'ul, taat. Ini termasuk juga Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau ada seseorang memenuhi amanahnya pada istrinya, pada anak-anaknya, maka insya Allah terjamin baginya surga. Bagi seorang istri yang taat kepada suaminya, maka akan diberi pilihan untuk masuk surga dari pintu apapun. Masya Allah. Jadi semuanya dan setiap orang akan dapat pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dan kebaikan yang disampaikan yang disampaikan sesuai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga besar. Keluarga besar ini kita menjaga silaturahim dengan mereka. Silaturahim ini hadirin bukan hanya ziarah. Bukan hanya ziarah berkunjung, bukan. Kita membantu mereka apabila mereka membutuhkan, kita menasihati mereka, kita salam kepada mereka, kita mendukung mereka secara lahir dan batin. Ini termasuk juga husnul khuluq. Husnul khuluq atau silaturahim. Dan juga silaturahim kepada tetangga kita. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat. Sebagaimana banyak orang mengirakan, iya, yang paling utama adalah salat. Yang paling utama itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal-hal yang lain yang menyempurnakan. Di antaranya adalah husnul khuluq, berbuat baik kepada siapapun. Siapapun di sini, kepada tetangga, kepada orang dekat, kepada keluarga besar, kepada teman-teman, kepada asdiqa, kita berbuat baik kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Jadi seorang beriman itu bukan orang yang dibenci oleh banyak orang. Karena banyak kezalimannya, banyak korupsinya, banyak kata-kata yang tidak baiknya, banyak suudzannya. Berarti ini ada masalah dalam keimanannya. Orang yang beriman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi orang baik. Baik bukan hanya kepada istri suaminya, bukan, tetapi kepada seluruh manusia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam ini adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa itu apa? Dosa itu apa? Kadang-kadang kita tidak tahu. Tidak ada orang yang memberikan fatwa kepada kita. Atau mungkin ada fatwa, tetapi ada perbedaan di antara ulama.
kita tahu apakah termasuk kegiatan ini termasuk yang baik atau tidak. Karena ada dua teman, satu teman yang bilang ini halal, teman yang satu lagi bilang ini haram. Apa yang kita lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsik. Al-ithm yang mengganjal. Yang pertama yang mengganjal, yang menggelisahkan hati kita, fi nafsika, wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan engkau tidak mau kalau ini nampak kepada orang lain atau dilihat oleh orang lain. Luar biasa. Coba misal. Kita lagi sama istri kita, lagi jalan bermesra di mall, di jalan dengan istri kan. Ada yang mengganjal di dalam hati kita? Enggak. Ada yang membuat kita takut dilihat oleh orang lain? Enggak ya. Beda kalau ada seseorang sama pasangan yang tidak halal. Gimana? Takut dilihat oleh orang lain. Takut dibully, takut dibilang ini ini pacarnya atau pasangan yang tidak halal. Kan kita kurang tenang, takut. Apalagi kalau ada seseorang melakukan hubungan yang haram. Selalu ada yang mengganjal di dalam hatinya. Selalu ada beban di dalam dadanya. Kenapa? Karena kurang tenang. Itulah adalah itsm hadirin. Itulah yang namanya itsm. Ada seseorang juga akan berkata, Ustadz, pacaran itu halal apa haram? Halal apa haram? Kita melihat dulu. Di dalam hati kita, saat kita menyentuh yang tidak muhrim, halal enggak? Saat kita melihat aurat orang lain, halal tidak? Saat kita ada hubungan dengan yang tidak dihalalkan yang belum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tenang enggak? Kurang tenang. Dan sangat takut kalau dilihat oleh orang lain. Coba kalau ada seseorang melihat kita pegang aurat orang lain. Tidak ada orang yang akan tenang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dua syarat ini, berarti ini sudah memenuhi persyaratan hal ini adalah itsm, hal ini adalah dosa. Saya berbicara tentang kaum Islam, tentang orang yang beriman, yang benar-benar ada keimanan di dalam hatinya. Tetapi kalau ada orang kafir, orang yang tidak punya agama, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak beda melakukan dosa, maksiat, taat, tidak beda. Melakukan zina itu sudah biasa. Meminum khamr, minuman keras pun itu sudah juga biasa. Saya tidak berbicara tentang itu. Saya berbicara tentang orang-orang yang punya keimanan di dalam hatinya, dan ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang mengganjal di dalam hatinya apabila melihat kemungkaran. Ini hadis pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadis Wabisah bin Ma'bad. Saya tidak pernah melihat hadis selain hadis ini yang diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal." Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tanya kepada beliau, "Mau apa? Engkau ingin tanya tentang apa?" Rasulullah karena mukjizat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tahu apa yang ada di dalam hati ini, apa yang di dalam pikiran Wabisah ibnu Ma'bad ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ji'ta tas'alu 'anil bir." Apakah engkau datang kepadaku, kepada Rasulullah, untuk bertanya tentang bir? Lihat, bir tadi bilang apa? Husnul khuluq, kan? Tadi husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Kata orang lain, kata para ulama, ini termasuk ijtihad, bukan hadis hadirin. Kata para ulama, husnul khuluq adalah lisanun tariq, lisan tariq wa qalbun hayyin. Apa artinya lisanun tariq? Jadi lidah yang manis, kata-kata yang manis. Jadi ketika saya berbicara dengan Ustadz Fajar, saya menyampaikan kata-kata yang baik, yang membahagiakan hati beliau. Kalau saya lihat ada kebaikan pada Ustadz Fajar, saya memuji. Ustadz Fajar, Masya Allah, ini keimanan antum, Masya Allah, hafalan Quran antum, Masya Allah, ibadah antum, supaya beliau lebih semangat untuk melakukan kebaikan itu. Nah, kalau saya melihat juga dosa, saya menyampaikan, tetapi dengan cara yang tariq, dengan cara yang lembut, supaya masukan saya itu masuk ke dalam hatinya. Nasihat saya itu bisa diamalkan oleh Ustaz Fajar. Jadi lisanun tariq, kata-kata yang manis. Ini mungkin di sini di budaya
Sunda dan budaya Indonesia, kita menyampaikan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bisa melunak hati orang lain. Seperti asah, asih, asuh kan? Jadi kita menjaga kata-kata yang baik yang bisa masuk ke dalam hati yang membahagiakan saudara kita. Ini termasuk husnul khuluq kan? Dan juga husnul khuluq termasuk wa qalbun hayyin. Apa artinya qalbun hayyin? Qalbun hayyin artinya rendah hati kepada manusia. Saya tidak merasa sombong kepada Ustaz Fajar karena saya yang jadi penceramah, beliau yang jadi MC. Ustaz Fajar tidak akan merasa sombong terhadap jamaah yang lain karena beliau jadi MC, orang lain jadi jamaah biasa. Bukan, kita semuanya baik. Kita semuanya sama. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang lain. Mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah untuk menyampaikan ceramah hari ini, padahal banyak di antara ibu dan bapak yang hadir hari ini jauh lebih baik ilmunya, jauh lebih baik bahasa Indonesianya, jauh lebih baik ketakwaannya dan kesalehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qalbun hayyin. Husnul khuluq itu hati yang rendah kepada orang lain. Rendah hati kepada orang lain. Atau qalbun hayyin itu yang hati yang bersolidaritas, bersinergi dengan orang lain. Kalau ada orang lain merasa sakit, kita ikut merasa sakit. Kalau ada orang lain merasa sedih, kita ikut merasa sedih. Kalau ada orang membutuhkan apapun, kita berusaha untuk ikut bantu, ikut terjun dalam masalahnya sampai kita menyelesaikannya. Itu yang namanya qalbun hayyin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu benar, itu sangat indah dengan husnul khuluq. Jadi Wabidah bin Ba'bad ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada beliau, apakah engkau datang kepadaku untuk bertanya tentang husnul khuluq atau bertanya tentang bir wal ithm dan juga ism dosa? Apakah engkau datang kepada Rasul untuk bertanya tentang kebajikan, kebaikan dan juga dosa? Kata Wabidah bin Ma'bad atau Wabisah, kata Wabisah, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka. Allah. Kata ini sangat indah hadirin. Apa artinya istafti qalbaka? Mintalah fatwa. Dari siapa? Dari hatimu. Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya dua pendapat ini. Dua pendapat. Pendapat pertama yang berkata misal kita punya dua pilihan. Misal ini saya bukan orang politik ya. Kita punya dua pilihan di dalam saat pemilu 2024. Kita punya dua pilihan, tiga pilihan. Nah, banyak ulama yang mengikuti pilihan pertama. Ulama yang kedua mengikuti pilihan kedua. Ulama yang ketiga mengikuti pilihan yang ketiga. Pilihan keempat, pilihan kelima. Nah, setiap orang ada ulamanya. Setiap orang ada orang yang memberikan fatwa. Ada yang memberikan masukan supaya kita memilihnya. Nah, kita akan memilih siapa? Istafti qalbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa. Apakah orang ini kalau menjadi presiden, kalau orang ini menjadi DPR, orang ini menjadi wali kota, akan menjaga agama kita, akan menjaga negara kita. Orang ini kalau menjadi wali kota akan melakukan korupsi atau tidak? Orang ini kalau menjadi presiden akan merusak agama atau tidak? Orang ini kalau menjadi DPR akan membuat undang-undang yang tidak baik untuk masyarakat atau menyusahkan masyarakat atau tidak? Kita minta fatwa kepada hati kita. Meskipun kader-kader yang lain, meskipun kita kader di dalam satu partai, itu tidak berarti kita mengikuti partai itu dalam 100% dari kebijakannya. Kita istifta'ul qalb, kita minta fatwa kepada hati kita. Meskipun misal ya, kita anggota di partai tertentu. Partai ini punya caleg, bla 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 bla. Apakah kita harus memilih sesuai dengan partai kita? Tidak. Bahkan wajib kita istifta'ul qalb, minta fatwa dari hati kita. Kalau hati kita bilang kita jangan pilih partai ini, pilih partai B. Jangan pilih partai B, pilih partai C. Istafti qalbaka. Mana yang lebih baik bagi masyarakat? Mana yang lebih baik bagi agama Allah Subhanahu wa taala? Mana yang terbaik untuk agama kita? Nah, jadi hadirin atau negara kita.
Istafti qalbaka, minta fatwa dari hatimu. Ada dua pendapat. Seorang ulama berkata, bacaran itu halal, bacaran itu haram. Kita minta fatwa dari hati kita. Minta fatwa. Pegangan menyentuh yang haram, itu halal enggak? Melihat yang haram, boleh enggak? Kita minta fatwa dari hati kita. Dan semua aspek kehidupan kita, kita melakukan hal yang sama, hadirin. Istafti qalbaka. Istafti qalbaka. Wa in aftakan nas wa aftauk. Wa in aftakan nas wa aftauk. Meskipun manusia itu memberikan fatwa kepadamu. Ada fatwa dari MUI, ada fatwa dari PUI, ada fatwa dari Kementerian Agama, ada fatwa dari Mujamma' al-Fatwa di Saudi Arabia, ada fatwa dari Mesir, dari Al-Azhar, ada fatwa dari Yaman. Kita memilih fatwa yang mana? Wa in aftakan nas wa aftauk. Meskipun ada banyak fatwa, kita tetap fatwa, minta fatwa dari hati kita. Lalu setiap orang meskipun orang ini awam akan minta fatwa dari hatinya. Misal ada seseorang tidak pernah belajar agama, seseorang tidak pernah tahu hadis dan Quran, apakah tetap minta fatwa dari hatinya? Ada syaratnya, hadirin. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, as-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya. Jadi kalau ada seseorang sudah melakukan salat, akan dapat nur. Apa itu nur? Cahaya. Cahaya yang membuat dia, kalau dia menjaga salat, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga salat, maka dia akan dapat cahaya. Sehingga bisa terang bagi dia halal dan haram, baik atau tidak. Dan juga wa as-sadaqatu burhan. Karena dia saking banyak sedekahnya, dengan banyak sedekahnya sudah membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burhan itu bukti. Was-sabru diya. Apa artinya diya? Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya cahaya yang sangat terang, sangat terang. Saking terang cahaya ini kita nggak bisa lihat karena sangat terang. Nah, ada yang namanya sabr. Sabr. Meskipun ada seseorang sering salat, sudah punya cahaya, tetapi cahaya itu bisa jadi tidak cukup. Harus ada yang namanya sabar. Sabar terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar terhadap sikap manusia. Sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. Sabar. Maka itu akan menjadikan terang yang datang dan cahaya yang datang dari salat itu membuat kita bisa melihat kebaikan dan juga keburukan. Membuat kita melihat halal dan haram. Luar biasa. Jadi seseorang yang sudah menyempurnakan salatnya, sudah menyempurnakan sedekahnya, sudah menyempurnakan sabarnya, maka dia akan dapat nur, cahaya, dia akan dapat, sudah terbukti keimanannya, dan juga dia akan bisa menerangi dirinya sehingga bisa membedakan halal dan haram. Kalau kita sudah punya ini, boleh kita minta fatwa dari hati kita untuk membedakan ulama ini benar atau tidak. Kalau kita sudah punya tiga hal ini, sebenarnya kita bisa melihat ulama ini kelihatannya bohong. Maaf ya, kata-katanya seperti itu ya. Ulama ini kelihatannya punya maslahat. Ulama ini kelihatannya menjilat. Ulama ini terlihat jujur. Ulama ini terlihat sabar. Ulama ini terlihat amanah. Kita bisa kan? Kita bisa. Di zaman kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ulama yang tidak jujur. Saya ada di dalam MUI dan selalu bertemu, ada konferensi dengan banyak ulama yang tidak jujur. Tetapi alhamdulillah masih banyak asatiz yang lebih banyak juga, lebih banyak daripada itu, ada banyak asatiz dan ulama yang insya Allah masih jujur, masih mengutamakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ada maslahat kepada manusia itu lebih besar, mereka masih mengutamakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam fatwanya, jujur dalam pendapatnya, jujur juga dalam ra'yinya, dalam tarjihul masailnya. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis hari ini, mudah-mudahan insyaallah apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita khatam, ingin menyampaikan alhamdulillah, saya sudah alhamdulillah ikhtiar di dalam rumah saya
membuat studio meskipun ada beberapa kekurangan untuk insya Allah bisa mengisi kajian kita dari studio ini sehingga insya Allah ceramahnya menjadi lebih berkualitas, lebih bermanfaat, dan rekamannya nanti insya Allah kalau sudah diupload di YouTube menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Silahkan insya Allah hadirin dukung dengan share berbagai apa yang telah disampaikan ini. Kalau juga mau potong-potong ceramahnya menjadi beberapa menit supaya mudah didengar oleh orang lain, silahkan insya Allah. Tidak ada tuntutan apapun. Dan juga bagi orang yang ingin mendukung juga studio kami, masih ada beberapa kekurangan. Silahkan insya Allah semuanya terbuka. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, turnuhun, syukran jazilan, syukran kasiran. Alhamdulillah di kajian subuh kita kali ini di hadis yang ke-27 sudah mendapatkan, insya Allah kita semuanya sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat luas sekali, hikmah yang sangat luar biasa, dan tentu saja mudah-mudahan kita bisa menampakkan tadi dengan headline kita yaitu al-bir, kebaikan, dan kita menjauhi dari yang namanya al-ism, yaitu keburukan ataupun dosa, dan tentu saja kita bisa menunjukkan bagaimana kita sebagai mukmin, sebagai muslim, al-husnul khuluq, yaitu kebaikan ataupun kesempurnaan akhlak kita, karena rasul khuluq tadi dikatakan dalam makhafatullah, masya Allah luar biasa. Dan kita juga ada syarat yang masya Allah ketika kita ada beberapa hal yang mungkin agak bingung, dan ternyata pesan Rasulullah SAW adalah meminta fatwa ke dalam hati kita, yang tentu saja ada syaratnya ternyata ya, karena memang Ustaz, namanya hati ya muqallibal qulub, Allah yang membolakkan balikan hati ini. Jadi akhirnya ketika kita meminta fatwa ke hati kita, itu betul nggak ya atau gimana gitu. Nah ini agak lumayan riskan juga nih, dengan apalagi iman kita yang ya seperti saya sendiri yang dikatakan masih jauh dari kata orang soleh, apalagi tadi dengan sholat yang masih kadang-kadang ya kurang khusyuk, sedekah yang seadanya, mungkin bahkan sabar kadang-kadang ya setipis kertas kalau zaman sekarang begitu ya. Sekarang mungkin tanggapannya Ustaz gimana? Nanti insya Allah akan ada, mohon minta waktunya mungkin Ustaz ada sekitar 5-10 menit untuk ada pertanyaan insya Allah. Tapi nah ini gimana Ustaz? Dengan hati, dengan iman yang ya segini adanya lah gitu bahasanya mah. Kalau bahasa kerennya mah setipis tisu. Apabila kita meminta fatwa ke dalam hati kita yang kadang-kadang ya terbulak-balik, ataupun sekarang baik, sekarang enggak, kita sebagai manusia itu bagaimana mungkin tip atau fatwa yang betul-betul supaya kita oh iya betul, nah itu gimana Ustaz? Nah, betul Ustaz. Sebenarnya tetap kita melihat kondisi kita sekarang, misal apa yang membuat hati itu berbulak-balik gitu ya. Yang membuatnya adalah salat, sabar, sedekah. Kalau salat kita kurang, keimanan dan cahaya kita akan kurang. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama berkata, setiap orang di antara kita memiliki cahaya. Memiliki cahaya yang melindunginya, melindungi keimanannya, melindungi pikirannya. Yang menjaga cahaya itu adalah salat. Salat itu berkurang, cahayanya akan berkurang. Sampai kalau kita sudah melanggar aturan Allah di dalam salat, cahaya itu hilang. Nah, sampai mudah masuk syubhat, masuk masuk bisikan syaitan, masuk semua. Tetapi kalau kita selalu menjaga salat, selalu menjaga sedekah, selalu insya Allah sabar, kita insya Allah aman. Apapun pendapat hati kita, itu tetap aman insya Allah. Masya Allah. Berarti memang tadi ya kunci dan syaratnya supaya hati kita bisa memberikan fatwa yang betul-betul apa yang sesuai dengan apa yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ada yang resen mungkin Ustaz, mohon izin untuk memberikan pertanyaan kepada Kang Zaki, kami persilahkan. Insya Allah ada sekitar 10 menit lagi apabila memang ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Assalamualaikum Kang Zaki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kalau misalkan kita ada orang tua, habis itu kan menceramahkan, apakah misalkan memberitahu orang tua yang sudah tua, bagaimana caranya, kan sepertinya orang yang sudah lansia itu kadang bisa mengerti, kadang bisa enggak. Itu cara mengasih tahu yang baiknya bagaimana ya, Ustaz. Dan yang kedua,
bagaimana kalau misalkan anak yang lebih benar dengan orang tua itu bagaimana ya, Syekh? Ya, baik. Terima kasih Kang Zaki. Ini salah satu problematika nih, Ustaz Syekh, yaitu ketika orang tua kita sudah mulai lansia dan ya seperti apa yang telah disunahkan oleh sunnah Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua sudah mulai lansia akhirnya mungkin pemahaman ataupun para safilin itu ya akhirnya kembali lagi seperti anak kecil, nah memberitahu kepada orang tua sehingga baik, sehingga masuk ke dalam birrul yang kedua, birrul walidain, tidak menyakiti. Untuk membetulkan sebetulnya ini salah nih, gitu. Tapi kita memberitahukannya seperti apa, bagusnya mengkomunikasikannya itu. Gimana? Yang terbaik itu mungkin dilihat awalnya budaya seorang anak, hubungan anak dan orang tua itu seperti apa, mungkin kadang-kadang beda dari satu budaya ke budaya yang lain. Kalau kita berbicara tentang mungkin orang Barat atau mungkin ada sebagian dari orang Arab, karena mungkin anak berbicara sama orang tua lebih terbuka dibandingkan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu dan hormatnya bisa jadi membuat kita susah sekali menyampaikan kepada orang tua kita. Maka kalau menurut saya di Indonesia kita berusaha untuk menyampaikan masukan itu melalui orang lain. Kita membuat seorang ustadz atau mungkin kita di dalam rumah kita menyalakan video atau menyalakan YouTube tentang ustadz yang menyampaikan nasihat tentang hal yang sama. Tanpa kita seolah-olah kita dengar untuk diri kita sendiri. Tetapi orang tua, ibu dan bapak kita lagi juga dengar itu, bisa mendengarnya. Misal, ibu kita tidak melakukan salat. Kita menyalakan video, kita seolah-olah kita yang dengar untuk diri kita sendiri tentang keutamaan salat. Bukan akibat orang yang tidak melakukan salat. Enggak, kita tetap juga sopan dalam menyalakan video tentang keutamaan salat, kelebihan orang yang melakukan salat. Bukan dosa dan azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak melakukan salat. Ini misalnya. Nah, dengan cara itu bisa jadi melalui orang lain, melalui temannya, melalui ustadznya, melalui guru ngajinya, kita bisa menasihati dan memberikan masukan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jangan sampai kita menyampaikannya dari diri kita sendiri, karena akan dianggap bisa jadi salah. Misal kita anak, apapun ilmu kita, berapapun umur kita, kita tetap dianggap sebagai anak oleh orang tua. Kita memilih cara yang lebih kreatif untuk menyampaikan nasihat kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat, Zaki. Jazakallah khair. Masya Allah, luar biasa, betul sekali. Ini bagaimana tips dan trik kita berkomunikasi dengan orang tua kita yang memang kadang-kadang ya kalau sudah lansia berbeda lagi cara-caranya. Masya Allah. Dan itu adalah tips dan triknya. Itu mungkin Kang Zaki, bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua kita apabila ya ada beberapa hal yang mungkin miss dan susah untuk mengkomunikasikan. Masya Allah. Ada lagi mungkin? Kami persilakan. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan bagaimana kita meminta fatwa kepada hati Kalau kita. nggak salah pertanyaan kedua Ustadz yang bagaimana? mengenai bagaimana kalau anak lebih benar daripada orang tua, cara memberitahukan kalau misalkan masih seusia 28 tahun atau 26 tahun anak. Ya, merasa lebih benar mungkin ya Ustaz ya? Iya, maksudnya lebih benar dengan jawabannya gitu. Oh iya, mengkonfirmasi ketika ada anak yang benar dalam jawabannya, sedangkan orang tua mungkin, mohon maaf bukan merendahkan, tapi ilmunya mungkin tidak sama. Nah itu bagaimana Ustaz, untuk tanggapannya? Maaf, gimana saya tidak mengerti ini. Ketika ada anak ya, Kang Zaki, ketika ada anak yang memang disebutnya dalam keadaan dia lebih mengetahui seluruh persoalan ataupun jawaban apabila ada permasalahan, tetapi orang tua tidak tahu, tidak tahu. Nah, apakah komunikasinya bisa langsung diberikan kepada orang tua apabila ada jawabannya, Pak, harusnya seperti ini nih, gitu. Ataupun memang bagusnya lebih menahan terlebih dahulu kepada orang tua memberikan jawabannya tersebut sehingga orang tuanya bisa mencari ataupun bisa mengetahui sendiri, atau bisa langsung saja memberitahukan kepada orang tua, Pak, jawabannya sebetulnya permasalahan ini seperti ini nih, karena jawaban anak lebih tahu tentang permasalahan dan jawaban tersebut dari persoalan yang tadi.
Apakah baik ataupun tidak, mungkin seperti itu. Ya, kalau mungkin ditanya oleh orang tua, ya kita jawab, memberikan jawab yang terbaik. Kalaupun juga orang tua sudah berpendapat tertentu, jangan berusaha untuk berdebat dengan mereka. Meskipun kita lebih benar, jangan berdebat dengan mereka. Usahakan untuk melakukan cara yang tadi, menyampaikan kepada mereka secara tidak langsung, lewat video, lewat teman, lewat ustaz, guru ngaji yang tadi disampaikan. Tapi kalau kita sudah ditanyakan, ya harus kita jawab. Tetapi jawaban kita harus tetap tawadhu, rendah hati, sopan. Jangan terlihat alim, lebih banyak, lebih luas ilmunya dibandingkan dengan orang. Ya, Masya Allah, betul sekali. Jangan sampai kita terlihat lebih alim, akhirnya menyakiti hati orang tua, ya Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Zaki, dan ada lagi mungkin terakhir sebelum kita tutup, dan juga mungkin ada beberapa hal terakhir disampaikan oleh Syekh dan yang lain dari PC, ataupun kalaupun mungkin ada. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah 2 sesi telah kita lalui di majelis subuh kita kali ini di hari Sabtu yang selalu kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu, sekali lagi, amal jariah kita dan keistiqomahan kita dalam berbuat kebaikan. Ustaz, Syekh mohon izinnya terlebih dahulu sebelum kita tutup, mohon untuk membimbing doa, mungkin untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun sedang dalam hal yang mungkin kesempitan, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kesehariannya. Mohon bimbing kami untuk pimpin doa sebelum kita akhiri di majelis ini. Insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah ya rabbal alamin. Syukran kasihan Ustaz. Terima kasih Syekh telah membimbing kami dalam beberapa hal, terutama dalam memimpin doa, memberikan ilmu yang bermanfaat yang insya Allah mudah-mudahan bisa kami amalkan. Mudah-mudahan Syekh bisa sehat terus, lancar dalam segala kegiatannya, dan berkah. Alhamdulillah studionya makin berkah lagi, memberikan kemanfaatan bagi umat, sehingga memang berbeda nih. Saya kira di studio PC Al Irsyad ternyata punya pribadi, Masya Allah. Mudah-mudahan kami bisa juga berikan keberkahan seperti Syekh. Mudah-mudahan. Terima kasih Syekh untuk kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di majelis-majelis yang majelis ilmu yang insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepada para mustami, insya Allah kita akan bertemu lagi di majelis subuh di minggu-minggu depan atau waktu-waktu yang lain bersama Syekh Yazen insya Allah, ataupun dengan para pemateri-pemateri yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Terima kasih kepada Kang Mirza, Saung Mirza, event organizer, Masya Allah online, terus istiqomah. Mudah-mudahan seperti apa kata guru kita, memberikan keberkahan, dan Kang Mirza sehat terus untuk terus bisa mengadakan acara-acara seperti ini. Serta PC Al Irsyad, terima kasih sudah memberikan ruang waktu program. Insya Allah mudah-mudahan berjalan terus, serta tahajud call diistiqomahkan sehingga kita bisa memberikan kemanfaatan bagi umat. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Saya Fajar Rahmanuddin, mari kita tutup acara kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian, mari kita tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.